kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun nggak ada musik, cuma kita tetap percaya bahwa apapun, dengan cara apapun ketika kita dengan hati memuji dan menyembah, hadirat Tuhan pasti menyatakan amin. Kita mau siapkan hati kita mau pujikan satu pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita pujikan dari awal. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan namanya. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Yesus. Allah yang perkasa, Allah yang besar. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami bermazmur bagimu, sebab kau layak terima segala pujian, layak terima segala pengagungan. Yesus, Yesus Tuhan, kami sembah kau Yesus, kami sembah kau Tuhan, kami puji namamu, sebab kau Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa, Allah yang selalu setia, tak pernah meninggalkan. Ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Yesus, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat sepanjang waktu dalam hidup kami. Dari hari lepas hari, Engkau Allah yang setia yang tak pernah meninggalkan kami. Oh, terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan sore hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu memberikan sedikit waktu kami Tuhan. Kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami rindu Tuhan boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh bertumbuh setiap hari Tuhan bersama dengan Yesus. Mari Engkau urapi Tuhan ibadah sore hari ini dari awal sampai akhir. Biar pengurapan Allah boleh turun atas setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita anak-anak muda, kita generasi muda siap terus bangkit buat Tuhan. Amin. Kita mau pujikan bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit. Bangkit serukan nama Yesus. Maju. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh.
Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita pujikan dari awal. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Serukan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. 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 Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa kita mempunyai Allah yang kuat, Allah yang luar biasa. Dan saudara, ini saya mau kasih kesempatan buat teman-teman yang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Karena kita tahu bahwa kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Kita percaya bahwa kita di sini mengalami kebaikan daripada Tuhan. Boleh silahkan saya kasih waktu sedikit buat bersaksi. Kalau teman-teman ada yang mau bersaksi, silahkan. Adokah? Apakah ada yang mau bersaksi? Kalia, Genis, Iren, April yang baru saja ulang tahun. Mungkin ada yang mau disaksikan, April? Ayo April, adakah April? Kemarin potong apa? Tuhan sudah tambahkan umurnya 1 tahun. April kayaknya jaringannya bermasalah deh. Tadi masuk keluar. Hilang. Ada? Kalau tidak ada, kita mau siapkan hati kita. Kita mendengarkan firman Tuhan yang kita tahu bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan keajaiban daripada Tuhan dalam setiap hidup kita. Oleh karena itu kita mau terus mendekat kepada Tuhan. Kita mau terus senantiasa setia pada Tuhan. Amin. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau pujikan satu pujian. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari
kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kita pujikan dari awal. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Saya persilahkan pada hambanya. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala yang Tuhan anugerahkan atas setiap kami, anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Buat waktu dan kesempatan sore hari ini kembali Tuhan boleh pertemukan kami kembali dalam ibadah online Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji menyembah, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati, urapi, bahkan memimpin beritaan firman dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami sungguh-sungguh sangat membutuhkan Engkau Tuhan, bahkan tidak hanya sebatas keajaiban, tapi lebih lagi kami mau mengalami Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Mampukan kami, Roh Kudus berjalan di depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat sore semua. Shalom. Ya, semoga kabarnya semua dalam keadaan baik ya, puji nama Tuhan. Sore hari ini saya nggak pakai PowerPoint, jadi penyampaian lisan aja.
Tapi saya rasa yang penting kita terfokus dan nggak mengurangi berkat Tuhan. Amin ya. Tema sore hari ini adalah perkataan yang membangun dan menjadi berkat. Ya. Ayatnya terambil dari Mazmur 34 ayat yang ke-14 sampai ayatnya ke-15, 2 ayat. Saya bacakan buat kita semua. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Amin. Nah, teman-teman, salah satu tanda atau ciri-ciri dari interaksi kehidupan sosial manusia adalah adanya komunikasi. Setuju ya? Jadi baik komunikasi secara bisa komunitas ya, ataupun individu dengan individu yang lain. Jadi komunikasi bisa secara langsung ataupun tidak langsung ya, maksudnya bisa ngomong langsung, lisan, ataupun non lisan ya, bisa mengandalkan teknologi media yang udah ada ya, sekarang udah canggih. Nah, sejak awal penciptaan dalam kitab Kejadian ada 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi ya, setuju ya, 6 hari ya, bukan 7 hari. Kalau 7 hari, hari ke-7 Allah menguduskan, Allah istirahat dan menguduskan ya. Jadi sejak awal penciptaan dalam kitab Kejadian ada 6 hari Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya lewat berfirman ya, lewat perkataan yang keluar dari mulut Allah, hingga sampai kepada hari penciptaan manusia di hari terakhir. Allah berkata lewat firman-Nya ya, sungguh sangat baik ya. Dari awal nggak ada yang salah dan tidak ada yang buruk. Allah berkata sungguh amat baik. Lalu zaman nabi-nabi ya, teman-teman, di zaman perjanjian lama, Allah berkomunikasi langsung ya. Jadi Allah berkomunikasi langsung, itu dialog loh ya. Ngerti ya maksud saya? Dialog itu bukan monolog. Jadi maksudnya dialog gini. Ketika nabi, contohnya siapa? Musa lah atau Abraham. Abraham ketika dia nego ya, maaf ya, nego maksudnya nawar-menawar mengenai sebelum pemusnahan kota Sodom kan, si Abraham kan nawar dulu kan, Tuhan andai kata ada sekian banyak, sampai akhir-akhirnya Tuhan andai kata ada 10, masa engkau memusnahkan juga begini-gini kan. Itu kan komunikasi kan, dialog kan, jadi bukan monolog ya kan. Nah, jadi masih gitu. Jadi di zaman perjanjian lama Allah berkomunikasi langsung ya pada nabi-nabi perjanjian lama ya, itu secara monolog kepada orang-orang pilihannya sebagai penyambung lidah Allah ya, untuk menjalankan misinya sesuai kehendak Allah. Nah, jadi teman-teman dari sini kita bisa melihat lah ya, kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya peranan salah satu dari bagian tubuh kita, yaitu mulut ya. Amin ya. Yaitu mulut yang dapat memperkatakan atau mengeluarkan ucapan-ucapan apa saja sesuai keinginan kita ya. Amin ya, sesuai keinginan kita. Nah, sore hari ini kita mau belajar sama-sama tentang bagaimana caranya memiliki perkataan yang dapat membangun dan menjadi berkat. Amin ya. Bagaimana caranya memiliki perkataan yang dapat membangun dan menjadi berkat? Caranya yaitu menjaga lidah kita atau menjaga perkataan kita. Yang pertama, menjaga lidah dari perkataan yang jahat. Ya. Yang pertama, menjaga lidah dari perkataan yang jahat. Yang jahat itu apa aja? Banyak ya. Yang jahat itu apa aja? Banyak. Bisa menghujat. Ya, menghujat itu apa ya? Belum lihat kamus besar bahasa Indonesia ya. Mungkin mencaci ya. Mencaci, menghina ya. Mencibir ya, menghujat ya. Bisa diklasifikasikan seperti itu, menghujat ya. Ada di satu ayat mungkin kalau saya nggak salah Tuhan Yesus pernah berkata ya, yang dosa nggak bisa diampuni adalah menghujat ya. Nah, ada lagi nih selain menghujat. Selain menghujat ada lagi, yaitu mengutuk ya. Mengutuk atau menyerapah. Ingat ya, yang ikut gema
Yang ikut Gema ya, dari bilangan, kitab bilangan masuk ke ulangan. Ada disinggung di satu tokoh ya, tapi di ulangan, di bilangan dia ada. Bileam ya, masih ingat ya? Bileam kan emang dia biasanya pekerjaannya adalah mungkin spesialis, tanda petik ya. Suka mengutuk ya, menyerapah. Jadi ketika dikenal sama seorang raja nih yang ditugaskan untuk, maksudnya yang dia mau suruh nanti ngupas si Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Tapi kalau kita ngikuti bacaan itu kan akhirnya ujung-ujungnya kan maksudnya Bileam nggak mau ngikutin kan, nggak mau ngikutin apa yang jadi kehendaknya si raja ini kan. Akhirnya dia nggak kutuk, tapi dia mendengar perkataan Tuhan, dia mau takut akan Tuhan. Jadi dia nggak jadi mengutuk atau menyerap, malah sebaliknya dia memberkati bangsa Israel. Jadi poin pertama, menjaga lidah dari perkataan yang jahat, ya. Jenisnya banyak ya, ada menghujat atau mengutuk. Nah, saya mau bacakan satu ayat, ya. Saya bacakan, maaf, bukan satu ayat. Ini ayatnya dari 9. Oke. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya. Dan lihat saja kapal-kapal. Walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu, perhatikan ya, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian. Nah, itu ayatnya dari Yakobus ya. Sebentar. Yakobus 3 kalau nggak salah. Yakobus 3. Oke, Yakobus 3 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, dan ayat yang ke-9 dan ke-10. Ya, itu yang tadi saya baca. Nah, jadi itu nggak boleh teman-teman, ternyata ya, nggak boleh. Jadi Allah tuh menciptakan seluruh anggota tubuh kita tuh ada fungsinya ya. Nah, untuk itu kita mari pergunakan fungsinya dengan baik. Salah satunya saya katakan tadi awal ya, adalah mulut. Jadi mulut ini terserah kita ya. Kita mau mengeluarkan perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan apapun sesuai dengan keinginan kita. Teman-teman, saya mau tanya, kalau misalnya babi itu boleh nggak sih babi itu baik nggak sih? Babi ya, bukan babi panggang, Bipang. Babi itu nggak ada masalah dengan kata babi, hewan yang namanya babi nggak ada masalah. Dimakan enak, babi panggang, dan nggak haram ya. Jangan mengharamkan babi. Yang nggak boleh adalah babi itu keluar ya, keluar dari mulut kita, babi kawah, itu bahaya, nggak boleh ya. Ketika tersinggung dikit ya, tersinggung dikit atau salah paham, langsung kebun binatang ya, sebutin ya, you name it ya, sebutin aja apanya. Atau nggak kebun binatang apalagi selain
mungkin ya suka ya kalau bercanda-bercanda anak sekarang kan ngomongnya suka anjrit, apalah, iya kan? Atau yang kotor-kotor, got, bukan got ya, kamar mandi, iya kan? Nah itu yang nggak baik. Jadi ketika kita mengalami satu hal yang situasi atau suatu hal yang mungkin ada gesekan, salah paham, atau ketersinggungan, ya satu hal yang harus kita perhatikan yang pertama ya menahan emosi dan juga menjaga mulut kita untuk ya mungkin ya jangan mencaci, meskipun mungkin kita nggak salah duluan, dia yang salah bukan saya, kenapa saya mesti ya kan kita harus, perkataan kita tuh harus membangun dan menjadi berkat, amin ya. Kita harus memiliki perkataan yang membangun dan menjadi berkat buat orang lain. Salah paham sedikit, janjian datang telat, ya wah ngaret lu begini gini, akhirnya apa, kliennya gagal ketemu klien dan sebagai contoh ya, misalnya kan, ya kan kayak gitu, kita jangan kayak gitu. Jadi karena saya teringat dengan ada satu perkataan ini udah pernah beberapa kali saya dengar, perkataan itu adalah doa. Kalau teman-teman setuju katakan amin ya. Perkataan itu adalah doa. Jadi ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita adalah doa. Jadi kalau keluarnya perkataan atau ucapan-ucapan yang nggak baik, ya itu jadinya seperti itu. Iya, jadinya seperti itu. Kayaknya waktu itu saya pernah dengar dari Kopiter juga sih. Dia pernah ngomong ya. Dia pernah khotbah atau apa tuh. Dia ngomong kayak gitu, perkataan adalah doa. Jadi kalau perkataan adalah doa, jadi ngucapin ucapan-ucapan yang baik aja. Saya ya nggak ada keluarga yang sempurna lah. Tapi meskipun begitu kan kita semua berlomba-lomba ya untuk diproses menuju kepada kesempurnaan. Kami kalau doa pagi, meskipun paginya kadang-kadang ya pagi ya punya, setiap keluarga masing-masing beda lah paginya jam berapa. Tapi itu satu kebiasaan kami itu selalu doa pagi, dan yang kami lagi ajar adalah setiap berdoa itu Abang El nggak pernah diam. Kita mulai doa, lah jalan sana, pindah sini, ambil mainan, nyomot ini, gangguin adiknya. Kalau adiknya mungkin masih kecil, tapi kita lagi belajar. Ya kan? Ayo kita doa yuk. Mamanya, ayo amin amin. Lipat tangan tutup mata, awalnya doang. Dia awalnya doang sok-sok nyontohin adiknya. Dia gini-gini. Merem. Ya kan mulai, entah saya yang pimpin atau mamanya pimpin, tapi baru 2-3 kali udah buka mata dia. Kemana ini ya? Duh. Aduh. Iya, tapi ya meskipun begitu nggak apa-apa, itu kan proses dan kita ya mengulang lagi, maksudnya kita ulang lagi. Kali selesai doa kita bilangin, Bang, kalau doa tuh diem, kamu gimana sih? Iya kan? Kamu nggak bener nih kalau begini, nanti Tuhan Yesus marah loh. Nggak boleh begini. Iya, dia iya doang, tapi ya besok diulang lagi. Iya kan? Nah, di dalam doa itu tuh kadang-kadang yang awalnya mungkin mamanya nih nggak ini ya, mamanya kayaknya maksudnya nggak logis loh. Apain sih doanya pakai ngedoain nanti apa ya, kalau doain buat hidup masa depan oke lah, mungkin secara global ya. Tapi kalau doain sampai ke jodoh-jodohnya, ya kita nggak tahu kan. Tapi doain sampai ke pasangan hidup nanti yang Tuhan mau kasih, maksudnya Tuhan kasih pasangan hidupnya yang baik, ya kan, punya keturunan baik. Loh, saya bilang emang itu salah, nggak salah kan? Tapi maksudnya mamanya dia mau bilang intinya kelamaan lu doanya kelamaan. Yang masih mau bilang ke saya, tapi nggak apa-apa meskipun saya bilang anggap ya, tapi saya tetap begitu. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Dia ngikutin juga. Kayak saya dengan bahasa dia, tapi ya dengan bahasa dia, ya kan, pasangan hidup lah apa ya. sebenarnya itu apa ya? Dalam hati saya itu kan baik kan. Jadi mumpung karena perkataan adalah doa, apalagi ini bukan perkataan, tapi doa ya. Doa itu ya kata-kata yang kita sampaikan secara dalam konteks yang betul-betul doa kan. Ya kan? Ya tentu yang baik-baik lah sebenarnya gitu kan. Waktu di awal mamanya, aduh ini apaan sih? Maksudnya kelamaan, emang kelamaan gitu loh. Iya kan? Satu ketika juga dia pernah bilang, anak lu ini cengeng banget nih. Ya kan, dikit gini.
Nanti kalau doa, ini kita janjian namanya, doa tuh tumpang tangan. Gimana mau tumpang tangan ke dia? Kita baru doa ya Tuhan Yesus, dia udah jalan sana lah, di sini ambil mainan, ke situ gangguan. Gimana mau tumpang tangan? Dia bilang, ya udah tidur aja deh. Kalau pas tidur aja tumpang tangan. Iya, Tuhan berkati abang nih supaya jadi anak yang baik. Yang pertama takut Tuhan, ya kan? Memberi teladan yang baik, dengar-dengaran ya. Selama ini suka ngelawan. Kalau dibilangin iya nurut, iya ma. Jangan ganggu aja lagi ya. Iyanya iya, tapi tetap aja. Ya mungkin karena belum ngerti kan masih anak-anak, ya kan? Dengar-dengaran iya tumpang tangan saya. Kadang saya lupa juga kadang. Iya kayak gitu. Jadi saya katakan ya mumpung ya apa ya, perkataan adalah sebuah doa. Di situ ya maksud saya mau katakan tentang kata-kata atau ucapan yang baik, maksudnya yang membangun. Saya gunakan itu ya. Mungkin juga teman-teman ya bisa ngalamin hal yang sama, momennya untuk hal-hal yang mungkin teman-teman alami dengan aktivitas dan kesibukan teman-teman masing-masing ya, tentunya yang berbeda-beda ya, amin ya. Tentunya yang berbeda-beda. Nah, tadi di Yakobus 3 yang tadi saya sudah bacakan ya buat kita semua, itu dari mulut kita itu kita mengucapkan kata-kata berkat. Ya, kata-kata berkat, itu kata-kata yang baik ya. Amin, puji Tuhan, Tuhan berkati ya. Tapi kita nggak salah ketika kayak situasi emosi ya, nggak bisa nahan, ngegas, tiba-tiba dari mulut yang sama juga yang tadi kata-katanya berkat, keluar tuh kata-kata kutuk. Waduh, ya kan? Alkitab jelas ya kasih contoh ya, nggak mungkin pohon ara dia numbuh anggur ya satu jenis nggak mungkin dong. Satu sumber mata air keluar dua air, satu asin satu tawar, nggak mungkin lah. Makanya dia kita harus jaga perkataan kita. Wah, orang dia yang salah kok mah, dede yang sama ya kan, kayak gitu kan. Dia menyalahkan, kita emosi, kadang kita yang nggak salah kita salahkan, wah nggak terima nih, ya kan. Loh saya nggak nyontek kok bu, ya kan saya nggak nyontek, kok bisa sama? Ya mungkin dia nyontek saya, ini nggak tahu kan, atau kebetulan emang sama-sama belajar, karena mungkin gurunya pas cek periksa, ini kok sama jawabannya, ya kebetulan ya duduknya sederet, sebaris atau apa kan, ya kan, terus dipanggil ya mungkin dengan kejadian teman-teman masing-masing yang berbeda-beda ya, tapi ya satu hal kita mau belajar, kita mau menjaga lidah kita ya, menjaga lidah kita dari perkataan-perkataan yang nggak baik ya. Jadi saya tadi katakan di awal ya, tadi babi ya nggak ada hubungannya babi ya sebuah maksud saya ekor hewan, apalagi kalau dipanggang mateng enak ya, dan nggak diharamkan. Kita jangan mengharam-haramkan binatang loh yang Tuhan nggak haramkan, kita jangan mengharamkan. Alkitab bilang kayak gitu loh, kita jangan nggak boleh mengharamkan apa yang Tuhan bilang itu nggak haram kok ya. Cuman yang nggak boleh itu ada babi itu keluar dari mulut, nah itu nggak boleh. Ya kan, itu yang nggak boleh teman-teman. Itu yang pertama, menjaga lidah dari perkataan yang jahat ya, menjaga lidah dari perkataan yang jahat. Kemudian yang kedua, menjaga lidah dari ucapan-ucapan yang menipu. Matius 5 ayat 37, Matius 5 ayat 37 saya bacakan. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, teman-teman, jadi ini kita mau belajar ya. Kita untuk mengatakan iya di atas ya dan tidak di atas tidak. Ya, seperti anak kecil ya. Anak kecil kan misalnya di TK, di kumpulan komunitas playground atau apa, itu ada pembagian kue. Ya. Semua sudah dapat, sudah ada satu anak yang angkat jari. Kenapa Adi? Belum bu. Dia bilang belum. Maksudnya dia mau bilang belum 2 kali, tapi kan dia terbohong kan, ya kan? Dia bohong. Jadi nggak ada istilah
bohong besar, bohong kecil, dosa besar, dosa kecil, nggak ada. Ya bohong ya tetap bohong, ya dosa ya tetap dosa. Ya, karena Alkitab katakan iblis itu adalah bapak pendusta, bapak pembohong. Saya jujur tadi datang sampai ke gereja ini, ke ruko sekretariat 10 lewat. Rasanya karena vaksin kan, saya temenin istri saya, ya mamanya El vaksin. Agak kerepotan, akhirnya kita atur lah rencana dari malam. Ini gimana nih? Ayolah, nanti nggak apa-apa lah, saya agak-agak telat karena emang mulainya itu dia baru antrian baris-baris itu jam 8-an setengah 9 tuh baru ngantri gitu loh. Setengah 9, jam setengah 9 udah ngantri-ngantri. Akhirnya kan ada nomor antrian juga. Akhirnya ya selesai jam-jam 9 lewat ya, 9 lewat ya. Akhirnya udah, yang penting saya pikir udah selesai lah. Ya kan, sudah selesai ya. Udah, saya bilang saya mandi itu saya berangkat ya. Sampai nggak masak tadi. Ya kan, saya berangkat ya. Udah, saya nyampe sini tadi udah agak telat sih dari jam yang harusnya saya datang ya, jam 10 ya. Tapi saya bersyukur lah. Maksudnya ketika ada dari pemerintah mengenai vaksin ya, istri saya Mama El tuh bisa ngambil duluan. Kalau saya emang nggak bisa. Karena kan baru terpapar kemarin. Jadi saya nunggu 6 bulan gitu. Jadi kita mau belajar bahwa kita harus mengatakan ya benar ya salah ya salah. Jadi kita tidak membenarkan yang salah, enggak ya. Kita enggak membenarkan yang salah ya. Kalau yang salah ya dikatakan salah, ya salah. Ya kan? Ada waktu itu ada iklan apa ya di TV ya. Zaman-zaman dulu awal-awal RCTI itu, tapi ini iklannya diplesetin komedi gitu ya. Yang iklan apa sih lupa, Indomie atau apa ya? Apa ketika tok terus yang di dalam rumahnya ketakutan gitu loh. Ketakutan datang debt collector atau apa. Terus si ayah dalam rumahnya bilang ke anaknya, bilang aja ayah nggak ada, lagi pergi. Ya. Terus si anak buka pintu, Dek, mana ayahnya? Terus si jawab, kata ayah nggak ada. Ini ngajarin ini sih apa ya? Kalau anak kecil polos-polos aja, tapi saya pikir gini, ini si ayah nih secara nggak langsung dia ngajarin bohong loh, betul loh. Padahal saya pikir ketika bohong itu mungkin natur ya, udah natur alaminya manusia lah, ya kan, turun temurun dari Adam, terus ya pasti ada lah natur dosa bohong ya. Pak, jadi nggak usah diajarin pun, tapi dengan saya waktu ingat tayangan itu, saya pikir ini orang tua secara langsung ngajarin bohong ke anak. Meskipun itu ditangkapnya dalam apa? Dalam sketsa kelucuan gitu ya. Ya. Jadi kita mau belajar nih teman-teman. Kita mau belajar mengatakan iya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi ya kalau satu hal itu benar ya kita katakan benar. Kalau hal itu salah ya kita katakan salah. Ya. Kayak gitu. Ya, mungkin konteksnya juga bisa banyak hal ya yang mungkin teman-teman alami, ya, kejadian-kejadian yang teman-teman alami dalam kehidupan teman-teman masing-masing, walaupun dengan versi yang berbeda-beda ya. Ya kan, mungkin ketemu bos, ketemu pimpinan, dipanggil menghadap, udah selesai, ya jujur belum selesai, ya kan. Yang belum selesai bilangnya udah selesai, ketika dicek ya kan. Atau apalah versinya teman-teman masing-masing ya kan. Mungkin ditanya sama guru di kelas, ya kan, mengenai soal, udah ngerjakan PR belum? Sudah Bu, ya kan. Kumpulkan, aduh katanya belum, ya kan. Banyak versi ya. Banyak versi dengan kehidupan yang teman-teman alami setiap hari ya. Kita berbeda-beda. Itu ya. Poin yang kedua, tadi poin yang pertama adalah menjaga lidah kita dari perkataan yang jahat. Yang kedua adalah menjaga lidah kita dari ucapan-ucapan yang menipu. Yang ketiga, yang terakhir, menjaga lidah dari perseteruan ya. Ya, menjaga lidah dari perseteruan demi menjaga kedamaian bersama. Berbahagialah orang yang membawa damai,
karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Jadi teman-teman, dimanapun kita berada, ya kita ditempatkan, kita harus selalu menjaga perkataan kita, ucapan kita ya, minimal dari perkataan dulu lah sebelum tindakan ya, kalau kita belum bisa melakukan tindakan. Jadi perkataan dulu ya, sesuai dengan apa yang kita bahas ya. Dimanapun kita berada, ditempatkan, kita harus selalu menjaga perkataan, ucapan kita dari hal-hal yang menjurus pada suasana yang disharmonis, maksudnya ketidakakuran ya, pertengkaran, perselisihan, perseteruan dan lain sebagainya antara yang satu dengan yang lain. Yang mungkin awalnya dimulai dari hal kecil ya, salah paham, lalu tersinggung ya, nyolot, ngegas, ya kan, padahal cuman salah paham doang, ya, cuman salah paham doang. Terus ya seperti saya katakan di awal tadi juga ada contoh janjian, lalu datangnya telat, ya ngaret, ya kan, lalu nyindir, bahkan nggak sebatas nyindir, ngebully, ya, dan berlanjut saling fitnah. Kalau udah ke fitnah ini tingkatannya udah apa ya, udah di atas lagi ya, udah mengumbar emosi ya. Ya, fitnah banyak bisa terjadi dalam hal kompetisi, bersaing dalam hal apa aja lah, ya, untuk menjatuhkan lawan, ya. Fitnah dalam hal bersaing bisnis, ya kan, bersaing dalam mungkin ya, ya semoga nggak ada lah, kayak Genis kemarin ada persaingan nggak waktu pemilihan ketua OSIS ya. Pasti ada persaingan dong ya dari kompetitornya ya kan. Mungkin ngejelek-jelekin dari kelompok yang sana, kekurangan-kekurangannya dan segala macam, itu wajar lah. Tapi kalau sampai fitnah ya itu udah keterlaluan lah. Kita tuh jangan sampai kayak gitu teman-teman, ya kan? Karena fitnah itu apa ya, mengumbar emosi loh, capek. Ya kan? Fitnah itu apa ya? Ya capek lah, melelahkan. Ketahuan fitness ya, kalau fitness memang melelahkan tapi sehat ya. Fitness ya. Nah, tetapi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan harus sebaliknya. Harus sebaliknya, perhatikan. Jika salah, ya kita minta maaf. Maaf ya, saya salah nih, ya. Saya akan perbaiki. Datang telat, yang aku minta maaf. Ya. Maaf tadi saya datang telat, ya. Karena alasannya begini-begini ya. Jelasin, ya kan. Terus juga nggak mengumbar emosi. Habis dia salah duluan, ya kan. Lu sih orangnya ngirian sih. Enak aja lu, gua ngiri. Orang gua nggak pernah ngiri, ya kan. Gua selalu nganan, enggak gitu, ya kan. Jadi ya banyak hal yang bisa terjadi ya, yang bisa buat kita jadi mengeluarkan kata-kata yang ya terpancing emosi, ya kan, sehingga ujung-ujungnya terjadi perseteruan. Akhirnya apa, nggak ada lagi kedamaian, udah kena musuhan. Akhirnya kita gue lagi kesel tuh sama si A tuh, si Anu, habis kemarin dia begini, gue malas dah, gue malas lihat mukanya. Iya, malas banget gue lihat mukanya. Apalagi kalau namanya ada tuh di WA gue nggak sengaja lihat, langsung gue scroll ke atas, ya kan. Ya kan, ini kan list WA kan, WA nama-namanya si A, si B, si C, terus ada nama dia tuh, nama dia, gue scroll ke atas. Ya kan, karena saking bencinya kan, ya kan. Sampai lagi ngomong, nggak mau berteman lagi di sosial media, contoh ya kan, nggak mau lihat lagi status. nggak sampai segitunya kali ya kan. Jadi ada hal-hal yang bisa membuat kita jadi ya emosi, berselisih paham, berseteru, akhirnya apa, terjadi disharmonisasi loh, nggak ada kedamaian, nggak ada. Padahal kita bilang apa, kita harus membawa damai dimanapun kita berada, ya kan. Kita harus membawa damai agar menjadi berkat ya, agar menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan hal itu bisa dimulai dari keluarga, lingkungan keluarga yang paling kecil ya, keluarga inti, keluarga besar, kemudian ya lingkungan sekolah, lingkungan gereja, lingkungan kerja, dan seterusnya teman-teman. Jadi ya jika salah ya akui kesalahan dan minta maaf, ya kan. Jangan salah ya diem baik, jangan, ya kan. Terus juga harus menguasai diri,
Bila suatu hal jadi, dijelaskan dengan apa? Dengan kepala yang dingin dan hati yang tenang. Supaya apa? Tetap ada kedamaian, ya. Tidak terjadi perselisihan, perseteruan, dan tetap menjaga kedamaian bagi semua. Nah, jadi 3 hal inilah yang menjadi poin penting ya dari tema kita sehari-hari ini, yaitu perkataan yang membangun dan menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur buat waktu yang Tuhan berikan untuk kami mau sama-sama belajar di dalam kebenaran firman-Mu, untuk kami selalu setiap saat dimanapun kami berada dalam situasi apapun untuk menjaga lidah kami, Tuhan, untuk kami selalu mempergunakannya dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertama, kami menjaga lidah kami dari perkataan-perkataan yang jahat, perkataan-perkataan yang menghujat, mencaci maki, menghina, bahkan juga mengutuk atau menyerapa orang lain ketika kami emosi, tersinggung, dan lain sebagainya. Tuhan juga ajar kami untuk kami menjaga lidah kami dari ucapan-ucapan yang menipu, berbohong, dusta, dan lain sebagainya. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus mampukan setiap kami. Bahkan Kau juga mengajar setiap kami untuk menjaga lidah kami dari perseteruan, perselisihan, agar kami tetap bisa menjadi pembawa damai dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat sore teman-teman semua. Agak-agak gelap, nggak apa-apa ya. Kita mau mendengarkan pengumuman. Mau lihat dong tangan-tangan yang diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Kak Igo, untuk firman Tuhannya. Kiranya Tuhan terus pelihara pekerjaan, kesehatan, keluarga, terlebih lagi dalam pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati untuk Kakak Igo. Yang kedua, kita bertemu kembali di minggu depan, ibadah online jam 5 sore. Dan yang ketiga, aku mengajak teman-teman nih yang belum hadir di hari Minggu, yuk kita sama-sama hadir di hari Minggu jam 10 pagi. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di hari Minggu jam 10. Dan teman-teman yang belum, ditunggu kehadirannya buat kita sama-sama mau beribadah. Dan yang terakhir, ada teman kita yang berulang tahun, April. April ulang tahun keberapa, April? Yang 15 tahun. Wah, mantap. 15 tahun ya? Kiranya di ulang Iya. tahun April tahun ini, apapun yang menjadi kerinduan April, Tuhan kabulkan. Tuhan pelihara, Tuhan terus pimpin kehidupan April. Kiranya April boleh menjadi anak yang setia dan menjadi berkat dimanapun April berada. Sekian pengumuman. Boleh ditutup di dalam doa, Tasya. Mari kita berdoa ya. Selamat sore ya Bapak, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Bapak. Terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah pada sore hari ini, sehingga ibadah pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau mau berkati kami sehingga setiap berikan kami hikmat ya Bapak, sehingga apapun perkataan yang kami keluarkan Tuhan boleh menjadi berkat untuk sekitar kami ya Bapak. Dan kiranya juga Tuhan Kau mau berkati juga untuk Kak Igo ya Bapak yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau mau berkati
keluarganya, Kau memberkati pekerjaannya Tuhan, Kau memberkati setiap usaha yang dilakukannya ya Bapa. Kau memberkati untuk pelayan-pelayan lain ya Bapa, seperti multimedia, PL ya Bapa yang telah melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan Kau memberkati untuk setiap kerinduan mereka Tuhan, keluarga mereka, kesehatan mereka ya Bapa. Dan kini juga Tuhan kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin pada hari ini tidak dapat hadir ya Bapa. Oh kiranya Tuhan Kau memberkati, Tuhan Kau tahu keadaan mereka, kiranya Tuhan Kau tutup bungkus kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga minggu depan mereka bisa kembali datang hadir ya Bapa untuk ibadah pada sore hari ini ya Bapa. Sebentar kami akan menerima berkat-Mu. Mari kita terima berkat dari Tuhan, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, dan menjadikan hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang yang kita temui, dimulai dari keluarga di dekat kita. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun ya. Terima kasih. Selamat ulang tahun.